Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Bapak Rektor yang kami hormati beserta Ibu Wakil Rektor yang hadir pada malam hari ini yang kami hormati, Bapak Ibu peserta Baitul Arqam, ya, Middle Manager Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang kami hormati, dan terkhusus yang kami muliakan Bapak Profesor Dr. Sutrisno MAG yang telah berhadir di tengah-tengah kita. Syukur alhamdulillah kita masih dapat hadir walaupun tadi diselingi dengan sedikit hujan, namun alhamdulillah kita sudah sama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka melanjutkan materi kita dalam rangka Baitul Arqam. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, materi kita adalah materi yang kedua. Kalau tadi materi yang pertama peneguhan ideologi, maka yang kedua ini materi kita adalah Risalah Akhlak Muhammadiyah. Di tengah-tengah kita atau di hadapan kita alhamdulillah telah hadir narasumber yang sedikit akan saya sampaikan profil beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Sutrisno MAG, lahir di Karanganyar 1 November 1963. Nanti kalau ada yang salah diperbaiki Pak Prof. 7 November ya? Oh iya, 7 November 1963. JJA atau jenjang akademik beliau ini perlu disampaikan karena insya Allah kita semua sebagian besar adalah dosen, maka untuk memberi motivasi kepada kita semua, beliau adalah guru besar dengan golongan 4E, bertugas di UIN Sunan Kalijaga dengan status PNSD atau PNSDPK pada ilmu tarbiyah dan keguruan sejak tahun 1968. Walaupun di beberapa perguruan tinggi yang lain juga beliau mengajar, termasuk salah satunya di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Jabatan beliau di Muhammadiyah sebagai anggota Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan mari kita beri aplaus secara bersama-sama kepada pemateri kita. Nanti mungkin kalau ada perkenalan hal-hal yang lebih lanjut bisa langsung disampaikan oleh Pak Prof. Alhamdulillah sehat Pak Prof. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, materi kita malam hari ini adalah Risalah Akhlak Muhammadiyah. Dan tentunya supaya menjadi berkah acara kita, mari kita awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadwal kita dijadwal sebenarnya dari 19.30, tapi karena keadaan hujan dan suatu yang lain hal, terutama sholat isya tadi sedikit lebih mundur, walaupun bagi Pak Tris ini hal yang begitu berat karena beliau adalah orang yang begitu tepat waktu dan disiplin terhadap waktu. Dan apa itu Risalah Akhlak Muhammadiyah nanti akan disampaikan secara panjang lebar oleh beliau, dan nanti di akhir waktu kita akan berikan waktu untuk kita diskusi tanya jawab bersama. Mungkin langsung saja Pak Prof, silakan untuk dapat menyampaikan materi Risalah Akhlak Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang kita muliakan Pak Rektor, Ibu Wakil Rektor,
Masih wakil rektor 2 apa sudah naik ke 3 atau naik ke 1? Masih 2 ya. Iya. Karena Pak Rektor naik, saya kira Bu Wakil Rektor juga naik gitu. Ya, mula pertama kita bersyukur pada malam hari ini bisa ketemu di sini. Ingat saya ketemu terakhir dengan Bapak Ibu waktu acara di Jogja ya. Pagi-pagi waktu sholat subuh ya. Ya masih ingat di selatan stasiun ya. Selatan stasiun Jogja. Kemudian saya ke sini terakhir waktu tanbir. Acara di masjid sama seminar di gedung sebelah sana sepertinya. Ya yang gedung ini baru masuk ini tadi lantai 6 ini. Jadi bagi Bapak Ibu sudah lama tapi bagi saya masih baru ini. Kalau ke Bengkulu sudah sangat sering. Karena saya dibantu di kementerian sejak Pak Malik Fajar dulu Dirjen. Dirjen di Kementerian Agama, kemudian Menteri Agama, terus kemudian Mendiknas, Menko Kesra, Enterin gitu. Banyak bantu dulu. Sehingga ketua-ketua tim, koordinator tim nasional sudah dari tahun 96 itu sampai baru berakhir kemarin 2020. Ya membantu tim ahli BSNP dari 2006 sampai 2015. Kemudian interviewer calon penerima beasiswa LPDP. Mulai LPDP berdiri sampai tahun 2018 kemarin. Kalau tim akademik, pengembangan, dosen segala macam itu terus menerus. Nah sehingga begini, ini mohon maaf saya sudah izin sama Pak Rektor. Judulnya ini semula Risalah Akhlak Muhammadiyah. Tapi saya mohon izin risalahnya diganti Akhlak Bermuhammadiyah. Karena setelah saya cermati, yang namanya risalah itu sifatnya akademik, sifatnya teoritik. Ya, dulu ketika model di perguruan tinggi, model masih pakai sarjana muda, itu kalau mau selesai, nulis dulu risalah. Bapak-bapak yang senior-senior usia saya masih ingat itu ada risalah kan, ketika masih ada sarjana muda. Kemudian ketika sarjana jadi skripsi, ketika magister jadi tesis, ketika doktor jadi disertasi. Supaya ini tidak elitis, tidak teoritis, tidak academic oriented, maka judulnya rubah menjadi Akhlak Bermuhammadiyah. Nah tadi disebutkan apa itu tanya jawabnya di akhir. Sebenarnya saya inginkan malah di awal gitu. Supaya saya bisa dapat input yang ingin didapatkan Bapak Ibu melalui sesi ini apa gitu. Kalau dibalik gitu kan lebih bagus ya. Atau saya kasih introduction beberapa menit baru nanti Bapak Ibu pokoknya nyampaikan apa saja gitu kan. Jadi nanti saya merespon itu. Karena kalau yang PowerPoint kan sudah sampai Bapak Ibu kan filenya. PPT ini oh belum. Ya nanti bisa disampaikan PPT-nya ini. Ya ini PPT tentu sangat berbeda dengan yang di buku-buku Muhammadiyah yang lain karena itu berdasarkan endapan pengalaman saya gitu. Begini Bapak Ibu. Jadi kenapa ini akhlak bermuhammadiyah? Ini saya memberikan beberapa konteks. Memberikan beberapa contoh itu. Misalnya begini, masih sering kami temui, mungkin Bapak Ibu juga menemukan, sudah lama di Persyarikatan Muhammadiyah, tetapi kalau enggak memperoleh posisi yang diinginkan, itu tidak mudah menerima. Misalnya, ya ingin jadi kaprodi, ternyata bukan dia yang di SK-kan. Ingin posisi kabiro, ternyata bukan dia yang di SK-kan. Atau wakil dekan.
ternyata bukan dia yang di SK-kan. Itu seringkali tidak mudah menerima kenyataan itu. Ada enggak Bapak Ibu? Ada enggak Bapak-Bapak? Di sini enggak ada ya? Enggak ada ya, alhamdulillah. Iya. Jadi kan saya itu sering ditugasi ya, karena di antara ini tugasnya di Masjid Ridwan itu koordinator Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Mungkin ngerti karena dari kecil, waktu saya kecil dulu bapak saya ikut dirikan PGAP Muhammadiyah. Nah, diajak oleh ketua PDM, akhirnya kakak-kakak saya adik saya sekolahnya di Muhammadiyah. Terus ke Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah, ke Madrasah Aliyah, terus S1, S2, S3 ke Studi Islam. Guru besar di bidang ilmu pendidikan Islam. Makanya ketika di Masjid Ridwan, ya, koordinator Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Maka biasanya masih banyak ditemukan, misalnya di perguruan tinggi PTMA, A, B, C, sering terjadi seperti itu. Bahkan beberapa bulan terakhir, itu ada fenomena yang betul-betul mengejutkan saya gitu. Maksudnya begini, ini betul-betul terjadi loh ya. Misalnya begini, dia sekolah di SD Muhammadiyah, 6 tahun. Terus ke SMP Muhammadiyah 3 tahun. Ke SMA Muhammadiyah 3 tahun. Ada yang dulu di SPG, dulu masih ada SPG Muhammadiyah 3 tahun. Ada yang dulu STM kemudian ke SMK 3 tahun. Jadi pernah pendidikan di Muhammadiyah 12 tahun dan menggunakan ijazahnya untuk bekerja. Jadi PNS di banyak tempat itu. Tapi anehnya, dia yang mempersoalkan kenapa ada sekolah Muhammadiyah di situ. Coba gitu. Padahal 12 tahun sekolah di Muhammadiyah. Tapi ketika bekerja mempersoalkan kenapa ada sekolah Muhammadiyah di situ. Kemudian menggalang kekuatan, mengajukan ke dinas kebudayaan, ya pendidikan kebudayaan, supaya masjid yang dikelola oleh orang Muhammadiyah dan TK Aisyah SD Muhammadiyah itu masjidnya dijadikan masuk ke budaya gitu. Kemudian TK sama SD-nya supaya tidak ada di situ gitu. Nah, suruh menghilangkan itu TK sama SD Muhammadiyah. Loh, ini akhlak bermuhammadiyahnya gimana gitu. Itu sering kami temui seperti itu. Ada juga begini, bapaknya dulu yang mendirikan Muhammadiyah di daerah situ. Bapaknya mendirikan Muhammadiyah di situ. Kemudian anaknya ini yang mempersoalkan. Jadi bapaknya mewakafkan ya sebidang tanah dibangun musola ke Persatuan Muhammadiyah. Sudah ikrar wakaf, cuma belum diurus administrasinya. Bapaknya ini meninggal, ibunya meninggal, anak-anaknya. Lah anaknya itu enggak mengakui kalau itu diwakafkan ke Persyarikatan Muhammadiyah. Bilangnya apa? Ini enggak, ini bukan wakaf ke Muhammadiyah. Ini untuk umat Islam umum gitu. Ya. Ada juga saya ketemu begini. Bapaknya dulu pendiri, pengelola, pengurus inti Muhammadiyah di daerah itu. Kemudian punya anak, anaknya masih meneruskan. Kemudian punya cucu. Cucunya ini yang mempersoalkan. Nah, terus ini bagaimana akhlak bermuhammadiyah. Nah, Bapak Ibu pernah enggak menemukan kejadian seperti itu? Atau pernah dengar enggak
kejadian seperti itu? Pernah ya, Bu Wakil Rektor pernah itu. Pak Rektor saya kira pernah juga itu. Saya pernah juga itu ditugasi melantik rektor di satu perguruan tinggi, ya di daerah timur, daerah apa itu si NTB bagian timur gitu kan. Tapi yang tidak di SK-kan itu nggak terima. Yang di SK-kan nggak boleh dilantik. Kemudian ngancam gitu. Dan saya bilang, saya hanya ditugasi oleh PP, ini SKPP, ini tugas saya untuk melantik, ini tugas dari Majelis Dikti, Ketua Majelis Dikti gitu. Nggak terima itu, yang tidak dilantik. Padahal kalau ada yang sudah aktif di Muhammadiyah, ada yang sudah 25 tahun, bahkan 30 tahun, tapi masih terjadi seperti itu. Ya. Ada juga di posisi yang lama, tidak mau diganti. Misalnya jadi kabiro, maunya kabiro terus gitu kan. Jadi dekan, ya dekan terus gitu. Kalau naik mau, tapi kalau turun, nggak mau ditarik, ini dekan ya. Kalau jadi wakil rektor mau nggak mau. Tapi kalau nggak jabat, oh nggak mau gitu. Loh, mestinya kalau bermuhammadiyah, akhlak bermuhammadiyah, ya itu di posisi apapun mestinya menerima. Tapi kalau tidak pada posisi, mestinya juga bisa menerima. Ya, itu akhlak bermuhammadiyah seharusnya begitu. Saya masih ini baru belum ada 10 hari. Saya ditugasi juga itu, suruh melantik rektor di ujung Sulawesi sana. Itu saya baru nyampe di bandara, itu isinya sudah WA penuh gitu, menolak, saya nggak boleh melantik itu. Nah, saya bilang begini, saya ditugasi oleh PP, sudah ada SKPP, saya ditugasi oleh majelis, ini tugas di majelis. Terus Bapak mau nggak ketemu saya gitu? Nggak mau ketemu, tapi WA terus gitu loh. Jadi saya di situ, saya ajak ketemu, nggak mau, tapi WA terus. Dan WA-nya itu kemana-mana. WA-nya itu ke pemerintah, ke pendidikan, ke Kementerian Agama, ya ke Kopertais gitu loh. Tapi tidak mau ketemu saya. Nah, yang pengikut-pengikutnya yang dukung itu mau ketemu saya udah berubah. Tapi ada 3 tokoh yang masih belum mau ketemu. Padahal mestinya kalau ketemu bisa selesai itu. Tapi sampai saya pulang nggak mau ketemu gitu. Nah, makanya kenapa ini saya ganti judulnya menjadi akhlak bermuhammadiyah. Biar tidak akademik oriented, biar tidak teoritik, tapi lebih kepada hikmah atau pengalaman gitu. Karena saya mulai aktif di pendidikan Muhammadiyah itu dulu tahun 1985. Itu jadi guru di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Tahun 85. Sudah menjadi guru di Mu'alimin Muhammadiyah. Tahun 90 mulai dosen di UMY. Kemudian bantu di UAD. Bantu di UMS mulai tahun 96. Dulu masih Pak Malik Fajar, rektor UMS Nobel sama Malang, UMM. Nah, kemudian terus lebih banyak lagi di perguruan tinggi Muhammadiyah. Nah, maka banyak sharing. Nah, ini ruang lingkupnya ini kita refresh. Ini saya kira yang Romawi 1, 2, 3 itu saya kira tadi sore sudah ya. Yang tentang apa itu Muhammadiyah, maksud tujuan Muhammadiyah, apa itu sumber bermuhammadiyah, mungkin mulai Romawi 4 sampai ke 6 atau ke 7. Ini yang belum banyak diungkap. Ya, coba dilihat sekilas ini
Yang pertama kita lihat sekilas, yang Romawi pertama. Ini Bapak Ibu. Jadi ini ada 3 gerakan ya. Pertama gerakan Islam, 2 gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga gerakan tajdid. Jadi 3 gerakan itu menjadi esensi dari persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kalau sudah tidak ada 3 gerakan itu, sebetulnya roh, jiwa, spirit Muhammadiyah sudah hilang. Jadi amal usaha di pesantren apapun, tentunya nggak lepas dari 3 gerakan itu. Gerakan Islam, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan tajdid. Dan itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ini saya kira sudah sangat sering dibicarakan ini. Terus yang Romawi 2, ya ini menegakkan, menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terbentuk masyarakat Islam yang sebenarnya. Bapak Ibu pernah mencermati itu, tulisan yang ada di stempel Muhammadiyah itu. Ada stempel Muhammadiyah kan? Tulisannya apa itu? Syahadat. Ada yang lain? Di stempelnya loh. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi walaupun sudah digunakan dari dulu, tapi belum tentu mencermati kan? Nah, itu kan ngambilkan dari ayat Quran itu. Iya kan? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu kalau peneliti-peneliti yang kritis, peneliti Muhammadiyah, itu kemudian kriteria baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu kriterianya apa? Indikatornya apa? Saya kemudian tanya, ini contohnya mana yang sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Contohnya mana? Kalau ranting mana? Kalau cabang mana? Kalau perguruan tinggi mana? Kalau sekolah mana? Aum yang mana? Nah kemudian nanya, ini dari tahun 1912 sampai sekarang sudah tercapai apa belum gitu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi secara normatif, tekstual, akademik, sepertinya mudah itu. Iya kan? Tapi begitu kita kaitkan dengan realitas, kita cek di kehidupan nyata, ya sudah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apa belum? Sekarang ke Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Sepertinya itu setiap saya datang ke Bengkulu itu kampus ini kok terus berubah itu. Ya. Dulu waktu awal saya ke Bengkulu, itu kampusnya pendek-pendek itu dan sedikit itu. Ya kan? Datang berikutnya yang sebelah sana udah tinggi. Berikutnya lagi sebelahnya tinggi lagi. Datang lagi, sebenarnya kok tumbuhnya melebihi pohon ini. Tingginya itu. Nah ini kalau peneliti dari luar Muhammadiyah melihat sarana fisiknya itu, mungkin mereka sudah, oh ini barangkali sudah ketemu ini. Ini salah satu bukti baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dari segi fisiknya. Tapi kalau nanya pada Bapak sudah merasakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur belum gitu. Kan sangat subjektif kan? Nah, makanya kan ada tahapan-tahapannya. Oke, lanjut. Ini yang sumber ini. Sumbernya itu Al-Quran dan As-Sunnah itu tadi. Ini begini, kalau saya sering cerita terkait dengan Al-Islam dan kemuhammadian, itu begini, yang dimaksud dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah itu seperti apa? Maknanya apa? Maksudnya apa? Ya. Apa Quran dan Sunnah itu kita pahami, kita kaji, kita ketahui, kemudian supaya hidup kita warga persyarikatan
ini manut mengikuti apa yang dituntunkan Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Atau sebaliknya, kalau sebaliknya itu begini, kita punya mau apa, kemauan kita apa, kemudian kita cari ayat Quran, kita cari hadis, suruh manut sama kita. Beda enggak Bapak Ibu? Coba saya ulangi. Ini bagaimana maksud Persyarikatan Muhammadiyah bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pengertiannya seperti apa? Kalau misalnya Al-Quran kita pahami, hadis kita pahami, kemudian setelah kita paham, supaya diri kita, warga persyarikatan, itu diatur manut dengan Quran dan Sunnah. Ngikuti tuntunan Allah dan Rasul. Artinya apa? Supaya Quran itu ngatur diri kita. Supaya Sunnah itu ngatur diri kita. Supaya Allah itu ngatur diri kita. Supaya Rasul itu ngatur diri kita. Itu satu hal. Yang berikutnya, itu begini. Kita punya mau seperti apa, kemudian kita carikan ayat Qur'annya, kita carikan hadisnya. Quran hadis suruh manut sama kemauan kita. Ya. Beda enggak? Beda kan? Nah, menurut Bapak Ibu, kita itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama. Tapi nanti begitu mau yang pertama, mau melangkah sedikit, itu apapun kalau dengan Quran, dengan Allah, dengan Rasul, dengan Sunnah, itu nanti bisa banyak yang enggak setuju. Ya kan? Misalnya memilih pimpinan, apa pilihan RT, RW, apa lurah, apa bupati, wali kota, DPR, DPRD, apalagi presiden. Nanti begitu bawa agama, baru punya kemauan, sudah dikatakan, oh itu namanya politisasi agama. Itu namanya politik identitas. Begitu kan? Nah, makanya ini kelihatannya sederhana, tapi kalau itu kita kaitkan dengan realitas kehidupan, oh itu bisa berbeda sama sekali. Itu maksud saya tadi, inilah akhlak bermuhammadiyah. Yang real gitu loh, dikaitkan dengan konteksnya gitu. Terus lanjut. Nah ini, saya mulai yang pokok ada di sini. Kesatuan iman, ibadah, akhlak. Iman menjadi fondasinya, ya ibadah jadi amaliyahnya, akhlak jadi penyempurnanya. Sebetulnya kalau tiga ini, itu betul-betul ada pada kita warga persyarikatan, pasti dimanapun, pada level apapun, pasti terhebat. Mau ngelola perguruan tinggi, mau pendidikan dasar menengah, mau madrasah, mau pesantren, mau amal usaha apa saja, pasti akan jadi terbaik, terhebat. Kalau tiga ini betul-betul menyatu. Tapi yang dimaksud iman itu seperti apa? Coba berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini. Nah, 6 rukun iman, jadi iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada Rasul, pada kitab, pada apa itu si hari akhir, kepada takdir. Ini bukan sekedar diketahui, bukan sekedar difahami, bukan sekedar dihafalkan. Tapi ini betul-betul menjadi kesadaran. Jadi misalnya iman kepada Allah itu. Iman kepada Allah. Tidak berhenti, oh ini hafal namanya Asmaul Husna. Ya, hafal nama-nama Allah yang 99. Tidak sekedar itu. Tetapi kesadaran bahwa misalnya Bapak Ibu jadi kabak misalnya, jadi kabak. Kabak ini koordinasi langsung dengan Pak Kabiru. Ya. Seandainya Pak Kabiru enggak ada, dan kenyataannya Pak Kabiru pasti tidak bisa ngawasi seluruh kabak yang ada. Iya kan? Ya.
Nah, bekerja sebagai kabak itu hanya karena Pak Kabiru atau bekerja ini ada kesadaran bahwa ini dilihat Pak Kabiru apa tidak, Ibu Kabiru apa tidak, tapi sadar bahwa Allah menyertainya, malaikat mencatatnya, dan akan ditanya pertanggungjawaban besok di akhirat. Nah, kesadaran seperti itu baru iman berfungsi. Baru iman berfungsi. Jadi itu yang di surat Ahqaf itu. Ya. Coba berikutnya itu ada itu, coba lanjutkan. Nah ini, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. It yatalaqal mutalaqiyani nganil yamini wa nisimali qaid. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Coba, ini Allah yang menciptakan kita. Sekarang saya tanya, Bapak punya mobil enggak? Motor? Laptop? Dah. Kalau laptopnya rusak, larinya kemana? Servis, yang paham laptop. Oke. Kalau punya sepeda motor, motornya rusak kemana? Bengkel. Bengkel yang punya lisensi. Enggak. Ya. Ya. Sekarang begini, ini kan jelas, walaqad khalaqnal insana. Yang menciptakan kita semua itu Allah. Allah yang Maha mengetahui diri kita semua ini. Yang tahu persis itu, ya. Kalau tadi ada mobil Innova, Toyota, lisensinya manualnya dibuat dari pabrik Toyota kan? Yang tahu persis ini kalau kerusakan seperti apa, produk Toyota kan? Ya. Lah kita itu yang menciptakan Allah. Dan Allah cara ngaturnya itu manualnya namanya Al-Quran. Al-Quran itu manual dari Allah untuk ngatur hidup kita di dunia ini. Mestinya kalau kita ada masalah, kembalinya pada Quran. Iya kan Pak Ibu-Ibu? Nah kita sudah begitu apa belum? Sekarang begini, Al-Quran ini kan ayatnya itu lebih dari 6.000. Iya kan? Itu kalau zaman para nabi, para sahabat, itu jelas sekali sampai zaman kejayaan Islam. Wahyu Quran diterima nabi melalui malaikat. Nabi menghafalkan, mengamalkan. Ya kan? Disampaikan pada sahabat. Sahabat ngikuti Nabi. Terus begitu kan? Maka perlu waktu 26 tahun. Ya. Maka itu kan dilarang. Enggak boleh kita cepat-cepat ingin menguasai Quran. Ya, la tukharik bihi lisanaka. Dan janganlah kamu gerakkan lidahmu karena ingin cepat-cepat litak jalabi. Ingin cepat-cepat menguasai Al-Quran. Tapi sekarang itu sekedar Quran itu dihafalkan. Kemudian untuk lomba. Iya kan? Padahal fungsi Al-Quran itu apa? Sebagai pedoman hidup. Petunjuk hidup. Iya kan Bapak Ibu? Nah, terus ini. Ini wa nanu aqrabu min hablil warid. Dia disebutkan begitu, disebutkan apa? Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Sebutkan juga wallahu ma'akum aina ma kuntum. Dari situ di dalam Islam itu ada namanya ajaran ma'iyatullah. Dari kata ma'a. Ma'a itu artinya membersamai. Maksudnya apa? Itu dimanapun, kapanpun, walaupun tidak ada Pak Rektor, tidak ada Bu Wakil Rektor, tidak ada Bapak Kabiru, tidak ada Pak Ibu Dekan, tapi kita sadar bahwa Allah itu tidak pernah tidak kecuali membersamai kita. Demikian pula malaikat.
Nggak ada yang tertinggal. Dan tidak ada detik, menit apapun kecuali besok pertanggungjawaban, besok di akhirat. Nah, itu kalau begitu, itu baru berfungsi namanya iman. Nah, coba sekarang tadi yang SD Muhammadiyah 6 tahun, SMP Muhammadiyah 3 tahun, SMA Muhammadiyah 3 tahun. Gunakan ijazahnya jadi PNS, jadi pakai macam-macam. Terus kerjanya mempersoalkan Muhammadiyah. Coba ini akhlak bermuhammadiyahnya gimana itu? Iya kan? Nah, ini kita baru sedikit nyinggung yang namanya apa itu fungsi iman. Dari konsep ma'iyatullah ada namanya muraqabatullah. Itu nanti kalau diurai terus jadi kemana-mana. Nanti kabarnya dikira ini pengajian. Padahal Baitul Arqam itu kan. Ya itu. Makanya biasanya kalau perintahan pengajian dari ranting, cabang, daerah itu, saya nggak berani menolak itu. Ya, karena nanti dirasanya bahwa, profesi gelemnya cuma ngisi di perguruan tinggi, dan kalau diminta ranting nggak mau gitu. Iya kan? Maka saya terus menerus ya ranting ya itu terus wah ya. Ya. Jadi untungnya juga dulu Bapak Ibu itu juga apa itu bermuhammadiyah juga gampang. Jadi ketika Bapak Ibu masih sugeng itu sebagian tadi wakafkan untuk Masjid Muhammadiyah. Begitu Bapak Ibu sudah wafat, sudah pekarangan keseluruhan ada 5.000 meter diwakafkan ke Muhammadiyah. Nah, di situ untuk gedung dakwah Muhammadiyah, ada ranting, ada cabang, ada Islamic Center, ada sekolahan-sekolahan, ada macam-macam. Nah, jadi apa? Ya memang mulai dari ranting, cabang kita terus gitu. Itu harus begitu namanya akhlak bermuhammadiyah. Nah, sekarang dari sedikit ini kira-kira sudah bisa mulai memaknai kan bagaimana kenapa ini akhlak bermuhammadiyah dari iman ini. Karena ini nanti kalau diuraikan terus, ini enggak jadi Baitul Arqam, jadi pengajian ini. Nah, sementara situ dulu gitu loh. Ini untuk membuka dulu aja gitu kan. Nah, terus yang ibadah seperti apa? Nah, ibadah itu begini loh ya. Ibadah itu. Jadi memang kalau iman berangkat dari 6 rukun iman. Kalau ibadah berangkat dari 5 rukun Islam. Nah, jadi misalnya mulai dari syahadat, pengakuan. Ya. Kemudian bagaimana sholat, bagaimana zakat, bagaimana puasa. Contohnya begini. Kenapa itu saya sering menyampaikan yang namanya standar mutu Al-Islam dan kemuhammadiyahan. Standar mutu untuk pimpinan, untuk dosen, untuk tenaga kependidikan. Nah, nanti di berikutnya ada. Misalnya contohnya begini, sholat misalnya. Sholat. Sholat ini kalau sekedar untuk pendidikan, pengajaran, pembelajaran, biasanya hanya dihitung 1. Apa? Mahasiswa bisa sholat dengan betul. Atau siswa bisa sholat dengan betul. Hanya berhenti di situ. Maka biasanya ujiannya itu praktek sholat. Iya kan? Praktek sholat. Tapi seharusnya yang namanya ibadah sholat, itu minimal 4. 1, bisa sholat dengan betul. 2, mengamalkan sholat dalam kehidupan sehari-hari. 3, membiasakan sholat dalam kehidupan sehari-hari. 4, terbentuk pribadi musholin. Terbentuk pribadi musholin. Minimal 4 itu. Nah, kenapa pendidikan Muhammadiyah, mulai dari tadi, TK Asia, SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, AIK 1, 2, 3, 4 di PTMA kurang berhasil.
Karena kurang tadi mengamalkan sholat dan kehidupan sehari-hari, membiarkan sholat dan kehidupan sehari-hari, terbentuk pribadi musholin. Terbentuk pribadi musholin itu intinya. Kenapa? Karena inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau sholatnya beres, mesti fahsya mungkar sudah beres itu. Nah, fi wujuhihi min atharis sujud. Jadi fi wujuhim sujud itu kan pola pikirnya, perkataannya, perbuatannya, semuanya itu ada athar pengaruh positif hasil dari sholatnya. Maka biasanya warga persyariatan itu betul-betul akan menjadi akhlak beriman itu jelas, itu ketika minimal selain wajib ya, itu ditambah sholat sunnah. Maka dibiasakan bangun jam 3 pagi, sholat sunnah. Ditambah puasa sunnah. Kalau dua ini bisa istiqomah selama hidupnya, itu dipastikan akhlak bermuhammadiyahnya itu beres. Karena ini tidak sekedar diketahui, tidak sekedar didiskusikan, tidak sekedar untuk Baitul Arqam. Tapi ini perlu penghayatan. Ini perlu pengamalan. Iya kan Ibu? Nah, itu gambaran singkat seharusnya ibadah seperti itu. Kenapa kalau anak-anak SMA itu nilai AIK-nya, PAI-nya bagus-bagus, 96, 97, ya hampir 100, tetapi kerjanya sama bikin kelompok-kelompok geng namanya kelai, kalau disebutkan namanya kelitih itu. Kenapa? Karena PAI enggak didasarkan pada pengamalan sehari-hari. Nilai di rapot bukan dari perilaku sehari-hari, tapi sekedar pengetahuan gitu. Oke, jangan terlalu lama di sini, nanti dikira ini kuliah PAI nanti. Kuliah AIK nanti kan. Terus lanjut ini kan ya sibghatallah wa man asumunan sibghah. Celupan Allah, tuntunan Allah, ajaran Allah, ya itu apa ada yang lebih baik? Tidak pernah ada, cuma persoalannya namanya sibghatallah itu berupa Al-Quran dan Sunnah. Tuntunan Allah tadi ibaratnya kalau tadi ada produk mobil, manualnya dibuat dari pabrik mobil. Bagaimana cara menggunakannya? Ini Khalik itu Allah, makhluk kita semua. Allah menciptakan kita semua, itu manualnya Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya, apakah sudah kita pahami? Kan sebagian besar belum. Iya kan? Jadi mau sibghatallah wa man asunul minasibghah, ini persoalannya karena seharusnya kita itu Quran itu kita pahami dulu. Kita pahami dulu, terus bagaimana Quran itu ngatur diri kita. Jadi diri kita yang diatur oleh Al-Quran, bukan diri kita yang ngatur Quran. Nah, sekarang kuliah-kuliah Quran itu, kuliah agama itu bukan bagaimana dirinya diatur oleh Quran, tapi malah punya bagaimana kita menguasai Quran. Quran kita atur semau kita, terbalik-balik kan itu. Nah, ini masih betul-betul ini. Apa itu? Pengamalannya gimana? Namanya celupan Allah, tuntunan Allah, hidayah Allah, petunjuk Allah itu seharusnya seperti apa, bagaimana gitu. Oke, lanjut. Sekarang begini, ini nanti kalau saya teruskan terus kurang segitu responsif. Sekarang ini sedikit dibalik dulu. Coba Bapak Ibu, setelah tadi saya memberikan pengantar, yang serba sedikit tadi, introduction, coba masing-masing Bapak Ibu begini, sebetulnya dari awal tadi, saya banyak mengemukakan kejadian, pengalaman nyata, ya, tadi yang jabatan sudah selesai, tidak mau turun, nggak mau diganti. Sudah belajar di Muhammad 12 tahun, malah ingin
menghilangkan Muhammadiyah. Terus bapaknya, ibunya, kakeknya, eyangnya yang dirikan mohon di situ, cucunya malah yang ingin bubarke, menghilangkan. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, sebetulnya dari sesi ini, akhlak bermuhammadiyah, itu yang Bapak Ibu inginkan dapatkan apa itu? Dari sesi ini. Kan ini misalnya 100 orang tentu beda-beda semua kan yang diinginkan. Nah, kira-kira seperti apa? Habis sesi ini kira-kira mendapatkan apa gitu. Jadi dua hal tadi. Yang pertama kenapa terjadi seperti contoh-contoh tadi. Yang kedua apa yang ingin didapatkan dari sesi ini. Nah, coba masing-masing ini mencermati. Masing mencermati kemudian bisa juga sih mau nyampaikan terkait dengan itu siapa saja apa saja silahkan. Seleluasa mungkin. Saya ingin apa itu sih mendengarkan itu. Oke, Bapak bisa mengemukakan tanggapi yang pertama, boleh yang kedua, silahkan Pak. Dari Bapak dulu. Ada mic? Ini Pak Yatmin sebenarnya serbaguna, bawa yang putih. Silakan Pak, kira-kira apa Pak? Boleh tanggapi pertama, kedua boleh juga tanya. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi. Yang kedua, oh ya. Apa yang saya inginkan ya, atau saya harapkan ya, dari sesi akhlak ini, dari betul, sesi ini, atau dari akhlak bermuhammadiyah itu. Yang pertama, yang saya inginkan itu apa yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kita sampaikan pada sesi ini, betul-betul inheren Pak. Inheren dengan tata laku dan tata sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena problem kita di situ Pak. Apa itu sesuatu yang kita pelajari itu tidak inheren dengan apa yang menjadi sikap dan perilaku. Dan itulah mungkin persoalan terbesar kita di dalam berakhlak dalam bermuhammadiyah. Itu aja saya Pak. Berarti Bapak menginginkan apa yang kita bicarakan ini memang betul-betul diamalkan kehidupan sehari-hari. Betul begitu Pak. Pak ya? Betul Pak. Sekarang Bapak posisinya apa? Ketua Prodi. Oh Ketua Prodi. Ya. Oh berarti nanti misalnya Pak Dekan atau Bapak Ibu WD 1 misalnya jam 3 pagi membangunkan ayo sholat lail bersama di tempat yang berbeda-beda. Siap ya Pak ya? Insya Allah Pak. Itu kan Pak Rektor UMS Prof. Sofyan Hanif itu kan pernah cerita pada saya. Itu biasa itu misalnya sebulan berapa kali itu komunikasi secara online. UMS itu UM Surabaya juga begitu gitu kan. Nah, karena di situ nanti yang bisa mempertajam dzauq kita, yang bisa mempertajam rasa kita untuk bermuhammadiyah, untuk berislam, itu memang karena pengamalan itu. Nah, menurut saya ini luar biasa ini. Kemana? Kita kasih plus bersama untuk Bapak ini. Nah, berarti betul sudah ada kesiapan kan? Nah, jadi bukan hanya kita mengetahui tapi bagaimana mengamalkannya. Coba yang sebelah sini silahkan Bu. Berarti Ibu bagaimana? Boleh yang pertama? Ya, harapan Fadila dari materi ini adalah bertambah syukur dan bersabar. Banyak bertambah syukur dan bersabar. Ya, bertambah syukur dan bersabar. Ini hubungannya sama pertama kedua apa kira-kira? Jangan sampai nanti mempublikasikannya nggak cocok dengan diskusi kita gitu kan. Nah,
Tadi kan kalau yang kedua tadi, apa yang ingin Ibu dapatkan, Ibu harapkan dari kegiatan sesi ini. Nah, tadi kalau ingin bersyukur dan bertambah sabar ya, syukur sabar. Syukur sabar itu kan masih sangat abstrak gitu kan. Yang kira-kira lebih operasional, yang lebih konkret gitu Bu. Ada enggak Bu? Ya, tadi ingat apa pesan di awal oleh Pak PWM. PWM. Memang kita diminta untuk lebih banyak bersabar ya Pak Ibu ya. Lebih banyak bersabar. Jadi ingat pesan yang pertama tadi. Oh, ingat pesan pertama. Jadi pesan kedua ketiga jadi enggak gitu gitu. Iya. Karena pesan pertama tadi. Enggak, coba Bu, tadi kan saya menyampaikan kenapa kok terjadi tadi dah sekolah di Muhammadiyah 12 tahun, kemudian malah ingin bubarkan Muhammadiyah di situ. Kemudian dah sekolah Muhammadiyah sekian tahun, 12 tahun, bapaknya udah wakaf dulu, malah enggak diakui oleh putranya ini. Ada Muhammadiyah sekian lama, menjabat enggak mau diganti gitu. Kira-kira kenapa Bu demikian? Menurut Ibu apa itu sebabnya? Kesadaran kah? Kesadaran ya. Iya. Kenapa kok kesadaran akhlak bermuhammadiyahnya enggak muncul gitu? Kenapa kira-kira? Iya. Apa Bu kira-kira? Belum diresapi. Belum diresapi. Belum mendalam pengetahuannya. Ya, bisa jadi begitu. Tapi coba misalnya begini. Tadi kan saya menyampaikan menyatunya iman, ibadah, dan akhlak. Tadi yang iman sudah sedikit introduction, ibadah sedikit, yang akhlaknya belum. Ya. Ini perilaku semacam itu kaitannya dengan iman gimana? Kaitannya dengan ibadah gimana? Sebenarnya nanti begini loh. Ini ada enggak yang bawa Quran? Ada. Ya, coba itu bisa dibaca di surat Al-Baqarah ayat 85-86. Surat An-Nisa 150-151. Itu kita itu ya, Quran itu. Kalau iman sebagian, tidak iman sebagian, itu sebetulnya itu yang real tidak beriman. Surat Al-Baqarah ayat 85-86, surat An-Nisa 150-151. Yang 85 potongan di tengah ke bawah. Sampai ayat 86-nya. Ya, potongan di tengah ayat 85, potongan di tengah ke bawah. Yang An-Nisa 150-151. Coba dibaca. Boleh yang Al-Baqarah dulu, yang boleh yang An-Nisa dulu. 85, pertengahan sampai 86. Coba dibaca. Iya, betul. Terus 86-nya. Wala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Nah, jadi kalau iman sebagian, kufur sebagian, itu sama dengan menukar akhiratnya dengan dunia. Artinya apa? Artinya hidup ini hanya untuk dunia saja. Hidup ini hanya untuk dunia saja. Menjual akhirat untuk dunia. Itu kalau iman sebagian, kufur sebagian. Itu sama dengan menjual akhirat dengan dunia. Padahal hidup di dunia ini, mau jadi presiden, mau jadi, sekarang yang sedang ramai siapa?
Sambo. Karena Sambo jauh melebihi presiden itu. Setorannya kan 1,3 T katanya. Ya kan? Mau jadi Sambo atau jadi Sampo? Mau jadi apa? Atau Rambo? Dunia ini kalau dibandingkan dengan akhirat, mungkin tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat itu. Ya kan? Tapi kenapa sampai merelakan akhiratnya dijual untuk hidup dunia ini? Padahal dunia hanya mungkin 1,5 jamnya besok di akhirat. Yang itu kholidina fiha abada gitu loh. Nah, jadi persoalan kita itu sebetulnya ya tidak begitu memahami apa yang ada pada Quran. Seakan-akan cara berislam mengimani sebagian Quran, mengkufuri Quran itu sudah hebat gitu loh. Padahal sama dengan menjual akhiratnya untuk dunia gitu. Padahal dunia itu hanya langibun walahun. Dan sangat sebentar dibandingkan besok di akhirat itu. Terus yang Anissa 150, 151. Biar sedikit-sedikit kita ya baca Quran lah gitu. Biar dibaca langsung nanti. Kalau yang baca saya dikira nanti bukan Quran. Dibaca langsung. Ya 150 sampai 151. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Itu nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Mengimani sebagian kitab, mengkufuri sebagian kitab. Terus wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Jadi menginginkan di tengah-tengah itu, tengah-tengah iman sebagian, kafir sebagian. Itu pada ingin menguasai Quran, bukan dirinya biar dikuasai oleh Quran, tapi inginnya menguasai Quran. Quran kon manut bikarepe wong gitu loh. Iya kan? Terus ulaika humul kafiruna haqqan. A'udzubillahi min dzalik. Itulah yang kafir sebetulnya. Yang kafir 24 karat ya seperti itu. Kurang apa? Itu kafirnya 100% itu. Hakko. Ya hakko ya kan? Jadi nu'minu bibat wa nakfuru bibat. Jadi iman sebagian kitab, kafir sebagian kitab. Ya sebetulnya yang sebetulnya kafir ya seperti itu. Apa ayat begini pernah dikaji? Saya khawatir sekali loh, seakan-akan kita berislam ini sudah hebat sekali. Padahal Qurannya masih mengatakan begitu. Untung kalau kita sadar kita masih kesempatan hidup di dunia memperbaiki amal. Tapi sewaktu Allah memanggil kita, kita belum sepenuhnya begitu. Kira-kira yang di akhirat kholidina fiha abada gimana nanti? Iya kan? Makanya tolong mulai sekarang berbuat baik, bukan karena Pak Rektor, bukan karena Bu Rektor. Ada atau tidak ada Bu Rektor, tidak Pak Rektor, ini betul-betul karena murni. Ya, murni karena kemauan kita. Ingin berbuat sebaik mungkin. Ingin menghebatkan Universitas Muhammadiyah ini gitu. Makanya betul-betul gitu, betul-betul bulat itu. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Jadi sekali-kali kita gitu, agak serius, jani kepiye to Quran kuwi gitu loh. Jani kepiye to hadis itu. Saya lihat itu yang namanya orang Islam itu yang jenenge pengajian itu sekedar rutinitas. Utawa peringatan-peringatan, apa? Nuzulul Quran, pengajian, apa? Maulid Nabi, pengajian, apa? Hijrah, pengajian. Jadi pengajian peringatan-peringatan itu. Tapi tidak pernah Quran itu difahami 100%, jadi maunya Quran seperti apa.
Maunya Allah seperti apa? Belum begitu kan? Loh, padahal Quran sebagai pedoman hidup. Iya kan? Nah, coba nanti kalau ada waktu, cobalah diulang kembali itu. Ya, surat Al-Baqarah 85, 86, surat An-Nisa 150, 151. Syukur Bapak Ibu ini nanti bisa bersama-sama di lingkungannya, apa di prodi, apa di fakultas, apa di kasubag, apa di kabag, apa di biro. Ayolah kita itu bermuhammadiyahnya itu betul-betul all out gitu loh. Jadi betul diperbarui terus, karena Pak harokahnya ini betul-betul dioptimalkan itu gitu. Oke, tadi kurang Ibu ya, kurang menyadari tadi ya. Ya mungkin menyadarinya karena apa? Enggak memahami Quran, biar menyadari gitu kan. Paham aja tidak gitu. Oke, satu lagi di sini. Ibu bisa nyampaikan, pilih yang mana? Silakan Bu. Ibu tugasnya di apa? Cek Kaprodi KPI, Prof. Oh, Kaprodi. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Saya Eti Efrina, Prof. Saya salah satu penggemar Prof dari dulu. Kalau pernah ketemu. Saya kuliah di UIN. Oh, kuliah di UIN Jogja. Kalau saya lahir lebih dahulu, mungkin saya langsung berguru dengan Prof. Karena waktu itu, karena kalau saya tahu Prof mengajar di Mu'alimin, saya sering-sering ke sana dulu. Oh iya. Saya alumni Mu'alimat. Untung dulu nggak ngerti ya Bu ya. Silakan Bu. Baik Prof, untuk persoalan pertama, saya ingin menambah masalah. Oh boleh. Jadi terkadang di kita ini yang orang Muhammadiyah, di Muhammadiyah, kemudian ketika tidak menjabat lagi, dengan Muhammadiyah itu masa bodoh. Ndak prodinya elok serala kan ambo ndak jabat lagi. Nah, maksudnya sak karepe ngono lho. Sak karepe. Iya, karena tidak menjabat lagi. Ya wes lah, aku untungnya apa gitu karena tidak menjabat lagi. Nah, itu juga masalah, Prof. Jadi saya menambah list masalah yang Prof sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, kalau saya pribadi inginnya karena Baitul Arqam ini kan memang internalisasi gitu kan. Setelahnya kita harus menjadi yang sebelum itu, lebih baik dari yang sebelum kita mengikuti Baitul Arqam. Nah, terkait dengan ini inginnya itu kita sama-sama walaupun menjabat ataupun tidak gitu, sama-sama membangun gitu. Jadi kita kerja bersama, kerja cerdas bersama-sama gitu kan. Karena itu akan mudah untuk membuat UMB khususnya jadi lebih maju, lebih berkembang. Gitu Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya yang pertama tadi orang berbuat semaunya. Walaupun sudah lama di Persyarikatan Muhammadiyah. Kenapa orang kok berbuat semaunya gitu loh. Terus bekas dari Al-Islam dan Kemuhammadian, kalau di Belanda sebenarnya namanya Ismuba, itu di mana? Kalau di perguruan tinggi AIK-nya gimana? Terus tadi kalau yang kaitannya yang kedua tadi, nah ingin betul-betul ada niat baru untuk meningkatkan, memperbaiki, lebih optimal lagi. Nah, kemauan yang semacam itu kalau nanti Ibu kembali ke prodi, itu kalau tidak betul-betul diintegrasi di prodi nanti mudah hilang. Sekarang di prodi ada enggak Bu misalnya kegiatan memahami Quran, misalnya seminggu berapa ayat terkait dengan bidang ilmunya, ada enggak? Kalau untuk dosen dan karyawannya belum. Belum, nah, mestinya dosen karyawan ada gitu. Jadi jangan hanya ingin memperbaiki mahasiswa, tapi juga untuk memperbaiki diri sendiri.
untuk memperbaiki pengelolanya, untuk memperbaiki dosennya, untuk memperbaiki tenaga kependidikannya gitu. Makanya kalau bisa perlu ada istiqomah. Misalnya seminggu itu memahami berapa ayat. Jangan hanya apa dihafalkan, tapi harus dipahami maknanya. Kemudian kira-kira seperti apa pengamalannya gitu loh. Nah, syukur nanti untuk bidang keilmuannya itu betul-betul ini dasar Quran sunnahnya itu jadi fondasinya gitu loh Bu. Iya kan? Makanya kalau bisa seluruh hidup kita itu didasarkan pada Quran dan sunnah. Baru yang lain-lain. Karena saya itu di Jogja banyak menemukan begini Pak. Tapi nggak tahu kalau di Bengkulu sama dengan Jogja apa tidak. Tapi yang pengalaman saya dari tahun 83 di Jogja, saya kata jadi begini, dia Islam dari kecil, Islam dari kecil, tetapi tidak begitu tekun memahami Quran dan Sunnah, tidak tekun memahami Quran dan Sunnah, karena dia cerdas, prestasinya bagus, kemudian kuliah S2 ke luar negeri. Ya ada yang bidang kedokteran, ada pendidikan, ada psikologi, ada teknik, ada hukum macam-macam. Kuliah S3 juga di luar negeri. Oke. Pulang-pulang PhD. Sangat hebat dari perguruan terhebat di dunia. Nanti berapa tahun berikutnya dari lektor kepala dari lektor kepala ke guru besar. Jadi ilmuwan yang sangat hebat. Cuma dia lupa belum memahami Quran. Coba gitu. Lupa belum memahami Quran. Jadi ilmu jalan dipelajari semua. Ada yang di Eropa sampai 13 tahun, ada di Amerika sampai 8 tahun. Mempelajari ilmu tadi. Tapi Qurannya lupa belum dipahami. Terus kira-kira besok akhiratnya gimana itu? Padahal dunia hanya sebentar sekali bandingkan dengan akhirat. Kira-kira gimana Bu itu besok di akhiratnya? Enggak tahu Pak nanti gimana gitu. Loh, padahal akhirat itu kepastian loh. Kepastian akhirat itu. Jadi apa yang diinformasikan pada Al-Quran itu pasti benarnya. Orang boleh iman, boleh tidak. Orang boleh iman sebagian, boleh kafir sebagian. Tapi apapun yang diinformasikan kepada Quran pasti benarnya, pasti terjadi. Kemudian kok cara hidupnya kok begini gitu loh. Bapak seperti yang saya sampaikan itu sering ketemu enggak begitu? Ada enggak di Bengkulu sini? Seperti yang saya ceritakan tadi. Ada enggak ibu-ibu? Rasanya ada. Rasanya ada. Saya tuh sering kasihan itu loh. Nyiapkan dunia ini beratnya sampai apapun, ninggalkan istri, ninggalkan suami, ninggalkan anak, ninggalkan kampung halaman, nggak apa, rela bertahun-tahun di sana, nyiapkan dunia. Tapi kenapa nyiapkan untuk akhirat yang kholidina fiha abadah kok malah nggak mau gitu? Terus besok di akhiratnya gimana kira-kira? Nah, coba gimana itu nanti? Perlu ini, perlu apa? Tadi diistiqomahkan bangun jam 3 pagi. Perlu diistiqomahkan puasa sunnahnya. Biar kita betul-betul tajam, betul-betul kita rasa kita itu jadi kuat gitu loh. Iya kan? Nah, saya seringkali begini ya, mengutarakan apa adanya yang saya ketahui, yang saya alami, yang saya saksikan. Hal seperti itu. Mungkin yang lain mungkin nggak gitu tega menyampaikannya. Iya kan? Saya nyampaikan aja daripada besok di akhiratnya gimana gitu kan? Iya kan? Ini sudah jam 9 lebih gimana? Sebentar lagi.
Kalau gitu sedikit lagi coba yang ini diteruskan dulu yang terkait dengan akhlak, coba. Yang ini nanti dibaca sendiri. Terus, coba sedikit ini. Terus berikutnya. Nah ini. Nah kalau tadi menyatunya antara akidah, ketauhidan, keimanan, ibadah, muamalah dengan akhlaknya. Ini kalau misalnya akhlak Nabi itu seperti apa? Ya dijawab oleh Aisyah, karena khuluquhul Quran. Ya akhlaknya itu Al-Quran. Lah Al-Quran itu tadi demikian banyaknya itu. Kalau Rasulullah yang sudah terpilih itu aja perlu waktu 23 tahun untuk mengamalkan, mewujudkan isi Al-Quran. Lah kita kira-kira perlu waktu berapa lama? Yang kita orang biasa ini. Ini yang saya cerita tadi, itu beberapa di tempatnya Dr. Muhammad Safi Antonio di Tazkiyah. Jadi dulu saya pernah ngisi acara di daerah Depok sana. Oleh orang kedua dari Muhammad Safi Antonio itu, saya diajak bawa ke situ. Ya, mungkin kalau ngomongin waktu sendiri juga sulit itu. Pas ada acara di situ, nah orang kedua itu salah satu jadi peserta. Ya saya ngisi pengembangan akademik begini. Selesai sesi saya diajak ke situ, tunjukkan, ceritakan semua. Ternyata ada loh Bapak Ibu. Ada. Begini. Dia orang Islam dari kecil. Ya. Dia luar biasa cerdasnya, luar biasa hebatnya, excellent akademiknya, excellent kerjanya. Sampai dia ketika puncaknya itu, ya excellent 1, ya dirut BUMN gitu kan, harta melimpah gitu. Ibaratnya tiap bulan ke luar negeri memilih tempat yang mau dilihat, wisata terhebat di dunia, itu keliling semua bisa dia. Kemudian setelah menjelang pensiun, 56 tahun, 60 tahun, terus ketemu tadi, itu yang saya ceritakan tadi, dia sudah, dunianya itu sudah melimpah luar biasa, sudah pergi kemanapun. Cuma yang belum dikunjungi itu tinggal Mekah, Ka'bah. Dan yang belum dipelajari tinggal Al-Quran dan Sunnah. Ilmu yang lain dikejar sampai mana tadi? Sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, sampai ke Asia Timur, dikejar terus. Terus besok di akhiratnya gimana? Begitu itu sharing, dialog, diskusi berapa lama, dia memutuskan apa? Untuk belajar huruf hijaiyah. Loh, jadi walaupun dulu sudah belajar PAI, SD, SMP, SMP berhenti, ternyata belum bisa membaca Quran loh. Iya kan? Setelah usia 60 tahun pensiun, dia baru belajar huruf hijaiyah. Tapi dia terus kompensasinya apa? Ingin menebus kesalahan selama 60 tahun itu. Pokoknya dia mewajibkan dirinya tiap hari itu harus ada waktu khusus untuk memahami Quran. Mulai dari membaca, memahami terus gitu. Ya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Akhirnya apa? 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu luar biasa pemahaman pada Quran. Akhirnya apa? Hidupnya berubah total. Yang dulu senangnya hura-hura untuk dunia semua, sekarang dia udah betul-betul terbalik 180 derajat. Setelah tahu bagaimana hidup besok di akhirat. Jadi sepertinya dari kecil sampai usia 60 tahun itu hanya mikirkan dunia saja. Ada titik balik setelah dia pensiun. Jadi untungnya dia masih dikasih kesempatan panjang oleh Allah itu. Mushaf Quran ini masih ada. Coba dibaca satu ayat lagi, pendek ini. Surat Maryam ayat 39.
Surat Maryam, surat ke-19. Surat ke-19, surat Maryam. Ayat ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum yaumal hasarati idz qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Kalau dibaca gitu Bapak Ibu kira-kira paham enggak maksudnya? Belum paham ya? Ya. Nah itu mestinya karena ini Quran berbahasa Arab, memahami bahasa itu jadi prioritas pertama mestinya. Kenapa mestinya? Karena tidak dilakukan maka dikatakan mestinya. Kalau dilakukan kan enggak mestinya lagi. Ya. Wa angdirhum yaumal hasroh. Nabi perintahkan oleh Allah mengingatkan pada semua orang. Ingatlah akan waktu hari penyesalan. Yaumal hasroh. Beliau peringat pada seluruh orang nanti akan mengalami nyesal semua. Kalau kelasnya itu kelas Korun, kelas Fir'aun, ya. Begitu Korun mau ditenggelamkan ke perut bumi ini, dia baru ingin tobat. Tapi no way, udah nggak bisa. Oke, padahal sebelum dia katakan apa? Ana robakumul a'la. Saking merasa hebatnya sampai ngaku dirinya sebagai Tuhan. Korun itu. Fir'aun itu ketika mau tenggelam di Laut Merah, dia katakan mau beriman kepada Tuhannya Musa. Tapi sudah tidak bisa lagi diterima. Jangan sampai nanti ketika malaikat maut satu malam sudah datang kita baru menyesal. Kenapa ya dulu ngelola UM Muhammadiyah nggak sungguh-sungguh gitu loh. Kenapa jadi Kasupak nggak sungguh-sungguh? Kenapa jadi Kabak nggak all out? Kenapa jadi Mula Prodi tidak menjadi terhebat di muka bumi ini? Baru menyesal semua itu. Setelah malaikat maut datang. Lihat dulu ketika di SK-kan jadi kabiro ngapain gitu loh. Ketika di SK-kan jadi wakil dekan ngapain? Iya kan? Ini wa angdirhum yaumal hasr. Beri ingatan semua akan adanya. Apalagi nanti begitu sudah namanya yaumil barzah. Di alam kubur. Alam penantian. Itu kalau digambarkan di hadis, berasisan kubur itu sampai apa? Saking bumi menghimpit itu, umbun-umbun bisa ketemu tumit ini. Anggota badan paling kanan ketemu anggota badan paling kiri. Karena apa? Dihimpit oleh siksaan yaumil barzah itu. Sekarang nggak usah dibayangke, disiapke saja Pak itu. Ngapain dah koyo ngopo gitu kan. Lebih baik kita all out lah tugas kita itu apa gitu kan. Supaya nanti nggak menyesal. Ingat nanti ada namanya yaumut taghabun. Semua celah. Jadi bukannya seperti Sambu sekarang. Tapi seluruhnya akan disingkap itu. Seluruh kejahatannya. Nanti bagaimana dahsyatnya yang namanya yaumil ba'at, yang namanya yaumil mahsyar, yang namanya yaumil hisab. Oke? Itu ayat Quran itu berpuluh-puluh isinya penyesalan semua, ingin kembali ke dunia. Coba itu di surat Munafikun, nggak usah dibaca nanti dikira pengajian. Saya jelaskan saja. Sampai ngatakan apa itu? Ya, ngatakan fa'asodako wa aku minasolihin. Nah, ingin sodakoh menjadi solihin. Kenapa? Ingin diperpanjang umurnya ini walaupun sebentar. Allah katakan gimana? Walayu akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Tidak pernah akan bisa diperpanjang. Bahkan kalau digambarkan di surat An-Nisa 77 itu,
Katakan begini, wa idza minhum yahsaunan nasa ka khosyatillahi au asata khosyah. Ada sekelompok orang yang takutnya kepada manusia itu seperti takutnya kepada Allah, bahkan merasa lebih takut lagi. Nah coba era sekarang mau berbuat baik, udah wedi kan? Itu semua sudah pernah terjadi sejak para nabi, para rasul dulu. Kenapa? Karena tidak begitu yakin adanya hidup besok di akhirat. Takutnya hanya kepada manusia. Makanya mulai selesai Baitul Aqam kalau bisa kerja sungguh-sungguh itu bukan karena ada Bu Kaprodi, bukan karena ada Bapak Ibu Wakil Dekan, tapi ada atau tidak ada, mbok kita betul lillahi ta'ala, mbok betul dibulatkan tekadnya. Oke? Jangan sekedar bekerja cuma karena atasan. Tapi bekerjalah karena untuk bekal besok hidup yang kholidina fiha abadan besok di alam akhirat. Jadi tadi yang namanya akidah, keimanan, ketaatan itu fondasinya. Ibadah itu sebagai amaliyahnya. Penyempurnanya itu akhlaknya. Innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Tapi bagaimana dalam realitas kehidupan sehari-hari gitu. Oke, terus saya tunjukkan sedikit tadi yang ya terus nggak ada waktu lagi, terus. Yang coba ini yang sebelumnya nomor 1. Nah, akhlak pimpinan. Pimpinan semua atau ini? Pimpinan semua. Ini baru bagian kecil dari standar mutu al-Islam kemuhammadiyahan. Ya, akhlak pimpinan. Coba itu. Teladan bagi masyarakat kampus dan masyarakat luas. Teladan loh, bukan telatan loh Pak Ibu. Bedakan teladan sama telatan. Dulu saya waktu kuliah, itu sudah kuliah S1, S2, rampung teori merasa kok masih kurang itu. Saya ingin kuliah lagi di Jakarta. Karena saya tinggal di rumahnya Pak Azumardi. Di rumah beliau di Jakarta. Tahun 97 di sana, tahun 99 di sana. Nulis disertasi pertama di rumah beliau. Tahun 99. Saya lihat itu Pak Azumardi itu dulu ketika jadi rektor, jam 6 pagi itu keliling kampus. Ngajak salah satu kabiro. Nanti kalau ada yang nggak beres, langsung ditelepon. Ini kurang begini, kurang begini. Jam 6 pagi loh itu. Itu di Jogja ada namanya SD Sapen. Ada yang pernah tahu SD Sapen? Gaduan tembok sama UIN Sunan Kalijaga. Gaduan pintu, gaduan pagar tembok. Ya. Dulu kepala sekolahnya namanya sama dengan saya, namanya Pak Trisno. Saya pernah dikira kepala sekolah di situ. Saya bilang saya tidak terkenal itu kepala sekolah SD saya gitu kan. Dikira saya kepala SD Sapen. Terus berikutnya yang ganti itu murid-murid saya dulu kuliah. Saya tanya, salah satunya Saijan, Mas, gue nek ngelola SD itu mulai kerja jam berapa? Dia bilang, Pak, rata-rata jam 4 pagi itu sudah mulai menghidupkan kompor. Untuk menyiapkan makan minum pagi. Jam 4 pagi, sebelum sholat subuh. Jadi sambil sholat malam itu sudah menghidupkan kompor. Terus nanti bagian kebersihan itu udah bekerja. Kira-kira jam 5:30 habis sholat subuh itu bagian keamanan udah siap semua. Nanti jam 6 kurang cepat itu sudah siap semua di pintu masuk itu. Nanti mulai itu berdatangan itu ngantar anak sekolah itu mobil-mobil elit itu udah gitu. Terus nanti begitu jam 7 pintu tutup tet gitu. Tutup nggak boleh masuk. Kalau terlambat suruh orang tuanya ketemu dulu sama pimpinan. Nanti kalau 3 kali sudah dikasih surat suruh sekolah tempat yang lain. Sini sudah nggak nerima lagi.
merasa sudah tidak bisa diperbaiki. Terus nanti sampai sore, habis asar, karena full day. Kira-kira jam 5 menjelang maghrib. Ya. Nanti habis maghrib sampai isya, itu mengevaluasi yang terjadi hari itu. Apa yang kurang beres, pelayanan apa yang kurang excellent. Sampai isya. Nanti habis isya kira-kira sampai jam 8 nyiapkan untuk besok sehari itu apa. Jadi itu ngelola SD rata-rata kerjanya dari jam 4 pagi sampai jam 8, itu SD loh Bu. Makanya jadi terkenal gitu loh. Bapak Ibu kira-kira bersedia nggak ngelola ini all out begitu? Ini begini loh Bapak Ibu, di perguruan Muhammadiyah itu ngelola mahasiswanya 10.000 dengan 50.000, ya sama-sama 24 jam. Iya apa enggak? Ngelola cash flow-nya itu 1 tahun, ya itu mau 100 miliar dengan 1,5 triliun, ya sama saja 24 jam per hari. Cuma bedanya kalau yang dikelola tadi setahun hanya 150 miliar, mungkin pendapatnya 1 bulan hanya 5 juta. Sampai 7 atau 8 juta. Tapi ya kalau dikelola setahunnya itu sampai ya 850 miliar misalnya, 700 miliar, mungkin pendapatan 1 bulan rata-rata bisa sampai 20 sampai 30 juta. Sama-sama 24 jam per hari. Ya enggak Bapak Ibu? Sekarang pilih mana? Oh saya pilih 5 juta aja Pak, kenapa? Daripada besok memperjuangkan di akhirat sulit itu. Masa sih? 50 juta dengan 5 juta pilih yang 5 juta gara-gara perjuangan besok di akhirat sulit. Yang benar saja gitu. Nah, cobalah sekarang kita betul-betul dulu tahun 2012 saya baru mulai BPH UAD. Mahasiswanya dulu masih 11.000. Pendapatan per tahun kira 115 sampai 120 miliar setahun. Kemudian berkembang 8 tahun berikutnya mahasiswa menjadi 25.000, 26.000. Pendapatannya jadi 300-an miliar setahun. Itu bukan hanya tambah, berlipat kan? Berlipat. Ya sama, UM Bengkulu ini bangunan sudah sangat hebat semua. Udah kelihatan dari jalan itu, wah hebat sekali. Ini tinggal menghebatkan pelayanannya. Pelayanannya excellent, akreditasi unggul, prodi akreditasi unggul, institusi akreditasi unggul, udah orang-orang hebat akan lari ke sini. Maka perlu mengoptimalkan itu. Sedia enggak Bapak Ibu? Mau enggak Bapak Ibu? Ya mungkin karena ini sudah malam, memang udah ngantuk ini. Mungkin sudah diakhiri. Oke, jadi tolong nanti ini yang akhlak pimpinan, terus akhlak untuk dosen, akhlak untuk tenaga kependidikan. Nah, coba nanti difahami terus bagaimana cara mengimplementasikannya secara kebersamaan. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga yang sebentar ini bisa menambah ya kesungguh-sungguhan kita, menambah kesulitan kita. Sudah enggak cukup pakai tanya jawab lagi kan? Sudah. Sudah cukup ya? Atau ada yang sangat penting untuk ditanyakan? Masih ada sebelum yang mau kita tanya? akhiri? Ada? Oke. Rasanya enggak ada lagi, Prof. Udah enggak ada. Ya. Jadi begini, karena memang waktunya malam sangat terbatas, ya tolong yang ada di PowerPoint nanti bisa dicermati lebih lanjut, syukur bisa diulang-ulang di bagiannya masing-masing. Bagian masing-masing. Nanti suatu ketika kalau bisa kita ketemu kembali, kita sharing lagi. Perubahannya sudah sejauh mana gitu kan. Mudah-mudahan siapa tahu Allah mempertemukan lagi lain kesempatan gitu. Ya siapa tahu gitu kan.
Ya mudah-mudahan. Tapi yang sebentar ini semoga sama-sama kita ada niat baru, ada kebulan tekad yang baru. Mari sama-sama kita untuk memperbaiki performa dari Universitas Muhammadiyah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian penyampaian materi dari Bapak Profesor Dr. Sutrisno. Alhamdulillah membuka mata hati kita, mata batin kita, yang serasa sekali bahwa kita memang begitu kurang terhadap kajian Islam. Padahal ketika separuh-separuh saja kita meyakini Islam, mengamalkan Islam, mengkaji Islam, itu sudah diancam oleh asyadul asad, ya, azab yang pedih. Apalagi kita yang sama sekali mungkin belum separuh sama sekali. Mudah-mudahan sekali lagi membuka mata hati kita, membuka keyakinan kita untuk berubah lebih baik lagi, sama-sama yang disampaikan Bapak Profesor tadi, Islam secara kafah. Jadi akhlak Muhammadiyah adalah bagaimana berislam secara kafah, secara menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, sampai di akhir materi kita, mari kita tutup dan kita akhiri dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.